Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya,' masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita tanya, siapa yang paling tekun berdoa dalam keluarga? Biasanya jawabnya nenek, kakek, atau mama, papa, ayah, ibu, dan seperti itu. Kadang bahkan neneklah yang aktif mengajak kita untuk berdoa. Apapun itu, doa malam, doa rosario yang paling sering, sementara mungkin cucunya sudah tenggelam di dalam TikTok atau mungkin buka Shopee Live sana sini. Saya mempunyai seorang nenek yang juga senantiasa menemani saya dengan doa-doanya. Bahkan sampai sebelum meninggal, dia pun masih selalu menemani saya, kami keluarga dengan doa-doanya. Satu kali saya tanya ke seorang oma, umat begitulah ya, yang sudah senior, "Oma, tolong doakan saya, karena dia rajin misa harian setiap hari." Lalu dia mengatakan, "Pasti Romo, saya doakan supaya panggilan Romo tetap teguh." Nah, inilah yang kita rasakan, bahwa kakek nenek orang tua selalu punya kedekatan spiritual,
kedekatan dengan relasi dengan Tuhan. Juga ada seorang nenek atau seorang ibu yang membuat saya itu merasa terenyuh. Atau mungkin benar juga ya, mereka ini imannya sederhana tetapi sungguh kuat. Menjelang ujian kemarin, ujian masuk perguruan tinggi apapun itu, negeri ataupun swasta, ada seorang ibu yang menceritakan begini. Ketika anaknya sedang menghadapi situasi gelisah karena esoknya akan ujian dan juga jauh sebelum itu preparasi belajar, ibu ini memilih prihatin dengan puasa untuk mendukung, menyempurnakan harapan anaknya. Apakah Anda orang tua melakukan ini demi anak-anak Anda? Barangkali Anda tidak menceritakan kepada anak Anda apa yang Anda lakukan, tetapi laku tirakat itu kalau orang Jawa bilang tentu akan menyemai benih baik kalau anaknya itu tahu. Saudara, doa orang beriman itu tidak keras, tidak memaksa, tetapi mendalam. Seperti menggedor-gedor Tuhan. Seperti dalam kisah Abraham tadi, dalam kitab Kejadian. Bacaan pertama menampilkan Abraham yang dengan gigih tawar-menawar. Kalau 50 bagaimana Tuhan? Kalau 20 bagaimana? Kalau 5 bagaimana? Seolah-olah Abraham ini orang tidak tahu diri ya bagi kita. Tetapi itulah Abraham, bahwa dengan kerendahan hatinya ia yakin bahwa Allah tidak akan pernah menghukum. Allah sabar dan berbelas kasih. Maka jelas Abraham ini adalah orang, contoh orang atau bapa kaum beriman. Kita sering menyebutnya demikian. Ia berani meminta bahwa Allah sungguh sangat panjang sabar dan yakin bahwa kasih Tuhan itu pasti lebih besar dari seluruh kejahatan manusia yang ada di kota itu. Inilah doa orang beriman yang dewasa. Bukan hanya minta mujizat, tetapi sungguh membawa pengharapan bagi sesamanya. Saudara, dalam Injil yang baru saja saya baca, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Apa maksudnya Yesus mengajarkan Bapa Kami? Bapa Kami bukanlah sebuah doa rumus ajaib, tetapi justru itulah rumus relasi, membangun relasi. Seperti Abraham yang membangun relasi. Maka lalu Tuhan berkata, berdoalah begini, berdoalah sebagai anak kepada Bapa. Doa Bapa Kami itu menunjukkan bahwa kita sungguh sebagai orang yang miskin secara iman di hadapan Tuhan. Miskin akan harapan. Dan seringkali kita juga miskin akan kasih. Karena kita seringkali lebih mementingkan ego kita. Dan maka lalu doa ini perlu dipahami. Bukan sebagai mesin ATM kita. Di mana kita masukkan doa kita, langsung keluar berkat itu. Seperti kalau kita memakai mesin ATM, lalu uang langsung muncul di depan kita. Tetapi justru itulah Tuhan memberikan kita sebuah rumusan, ketekunan. Bukan sekedar kalau kita lalu mengatakan doa itu seperti ATM, nanti kita banyak kecewa. Tetapi justru menekankan ketekunan, mintalah, carilah, ketoklah. 3 kata itu senada, satu benang merah. Tetapi itu menunjukkan bahwa janganlah kita menyerah. Tuhan, biarkan Tuhan bekerja pada waktunya, sembari kita dipersiapkan supaya ketika kita dapat sesuatu lalu kita sudah siap. Maka jelas doa orang beriman itu membantu mengubah diri di dalam masa persiapan tadi dan juga mengubah relasi. Santo Paulus kepada umat di Kolose mengatakan bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Artinya apa? Doa bukan hanya mengubah situasi yang kita harapkan, tetapi mengubah dari dalam diri kita supaya kita selaras dengan kehendak Allah.
Seorang anak muda pernah bertanya dan seringkali saya selalu menghadapi pertanyaan yang sama. Tetapi saya tidak pernah bosan-bosannya mengatakan pada mereka, Romo, kenapa hidup saya berbeban berat? Ada masalah keluarga, relasi dengan pasangan, beban-beban studi, juga dengan macam-macam teman yang mungkin dia mengalami perundungan, macam-macam. Saya lalu menjawab, doa itu bukan untuk mengangkat bebanmu, tetapi untuk menguatkan bahumu, kakimu, dan pikiran serta hatimu untuk merasakan bahwa Allah sungguh menemani. Itulah makna doa yang menyempurnakan pengharapan kita. Ia tidak instan tetapi mendalam. Ia tidak menghindari kenyataan tetapi memberikan penerangan jalan kita. Maka saudara-saudari, bagi para religius dan suster yang seringkali tinggal dalam biara, mendengungkan, mendaraskan doa-doa setiap pagi, barangkali lalu kita bertanya, di mana efeknya doa-doa mereka ya bagi kita? Tetapi itulah nafas doa di tengah hiruk-pikuk dunia yang barangkali banyak orang tidak sempat berdoa pagi-pagi. Doa kita dilambungkan oleh mereka, menjadi nafas bagi semua orang yang letih lesu menghadapi hari. Untuk para keluarga dan orang tua, jangan remehkan doa-doa sederhana. Ajak orang tua, ajak anak untuk berdoa sederhana ketika makan atau apapun itu, selagi Anda bisa membimbing mereka. Bisa juga dengan memberi berkat pada dahi anak Anda, kalau anak Anda mau pergi beraktivitas keluar rumah, studi, ataupun yang sudah bekerja. Macam-macam. Juga untuk para orang tua, teruslah berdoa karena para cucu-cucu Anda pasti akan melihat spiritualitas Anda. Benih yang Anda tanam itu tidak akan serta-merta kelihatan, tetapi esok pasti mereka akan mengenang Anda sebagai orang yang sungguh hidup dalam iman mendalam. Untuk orang muda, nah ini, apakah kalian selalu menyempatkan diri berdoa? Gunakan waktu untuk hening sejenak, barang 5 menit di tengah aktivitas Anda, untuk menyadari bahwa selalu saja ada bagian dari hidup yang bisa disyukuri. Lakukan pemeriksaan diri, apakah Anda mengalami penyertaan Tuhan hari itu, entah dalam relasi dengan teman, dalam ujian, dalam segala macam tugas-tugas studi Anda. Kalau hidup Anda terasa kosong dan penuh tekanan, mungkin yang Anda butuhkan bukan gawai, bukan gadget untuk melarikan diri, melihat TikTok, Reels, dan sebagainya, tetapi bangunlah relasi dengan Tuhan. Hanya 5 menit sehari melalui pemeriksaan diri. Saudara-saudari, marilah kita bersyukur hari ini karena nenek kakek orang tua menjadi pendoa dalam hidup kita, menopang dunia dengan doanya. Dan marilah kita terus berdoa dengan iman, lalu melayani dengan kasih, seperti kata Paus Fransiskus, dunia membutuhkan pendoa, bukan sekedar komentator belaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.